Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ayu Swastiawati dari program studi S1 Pendidikan Akuntansi dengan nomor NIM 17016220552. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Praktik Keterampilan Mengajar atau PKM dan Kemampuan Teknologikal, Pedagogikal, and Content Knowledge terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Susi Indriani, SEM SAK PhD, dan Ibu Dwi Kismayanti Respati, SPD MAK. Yang melatar belakangi penelitian saya itu berdasarkan data tracer study pada mahasiswa pendidikan FEB UNJ pada tahun lulusan 2024 dan juga 2025, hanya sekian persen saja yang lulusannya yang bekerja menjadi guru, sedangkan lulusan lainnya bekerja di bidang lain dan juga masih mencari pekerjaan. Nah, dari sini kesiapan jadi guru itu merupakan tuntunan penting pada pendidikan abad ke-21 yang mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kemampuan teknologi. Di mana Indonesia masih mengalami kekurangan 1,3 juta guru berdasarkan data Kemendikbud pada tahun 2024. Sementara data tracer tadi pada lulusan pendidikan FEBWJ hanya menunjukkan sebagian kecil saja lulusan yang berprofesi sebagai guru dan banyak yang bekerja di bidang lain atau masih mencari pekerjaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesiapan menjadi guru pada mahasiswa pendidikan belum optimal. Nah, yang dimana praktik keterampilan mengajar memberikan pengalaman langsung dalam pembelajaran, namun kualitas pengalaman mahasiswa itu juga masih bervariasi. Nah, selain itu, kemampuan TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge masih menjadi kompetensi penting untuk mengintegrasikan teknologi, pedagogik, dan materi pembelajaran. Tetapi penguasaannya pun masih belum merata. Adapun research gap dan novelty-nya. Research gap-nya itu penelitian mengenai pengaruh PKM terhadap kesiapan menjadi guru masih banyak dilakukan secara parsial dan belum mengaitkannya dengan kemampuan TPACK. Lalu penelitian terkait TPACK juga umumnya berfokus pada kesiapan guru di era digital tanpa mempertimbangkan pengalaman praktik mengajar mahasiswanya secara langsung di sekolah. Penelitian yang menguji pengaruh PKM dan TPACK terhadap kesiapan menjadi guru secara simultan juga masih terbatas, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif. Penelitian pada mahasiswa pendidikan di wilayah DKI Jakarta juga masih minim. Padahal karakteristik lingkungan pendidikan dan tuntutan kompetensi yang beragam berpotensi mempengaruhi kesiapan menjadi guru. Novelty-nya, penelitian ini juga mengintegrasikan antara PKM dan juga TPACK dalam satu model penelitian untuk menganalisis kesiapan menjadi guru secara lebih komprehensif. Penelitian ini juga menguji pengaruh PKM dan TPACK secara simultan terhadap kesiapan menjadi guru, yang pada penelitian sebelumnya banyak masih banyak dikaji secara parsial saja. Adapun tujuan dan manfaat penelitian, tujuannya yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara praktik keterampilan mengajar terhadap kesiapan menjadi guru. Dan yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara kemampuan technological, pedagogical, and content knowledge atau TPACK terhadap kesiapan menjadi guru. Dan yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara PKM dan kemampuan TPACK terhadap kesiapan menjadi guru. Adapun manfaat teoritis yaitu menambah literatur dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pengaruh PKM dan TPACK terhadap kesiapan menjadi guru, memberikan bukti empiris mengenai gap penelitian PKM dan TPACK dalam membentuk kesiapan profesional calon guru, serta memperkaya pengembangan teori pendidikan. Adapun manfaat praktisnya yaitu bagi mahasiswa menambah wawasan tentang pentingnya PKM dan kemampuan TPACK dalam mempersiapkan diri menjadi guru, bagi fakultas dan prodi menjadi masukan dalam peningkatan kualitas program PKM dan penguatan kompetensi TPACK bagi mahasiswa. Dan bagi guru dan sekolah memberikan refleksi mengenai peran pendampingan praktik mengajar dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Dan bagi masyarakat yaitu membentuk kualitas pendidikan melalui kesiapan profesional calon guru. Landasan teorinya yaitu teori behavioristik ini untuk variabel praktik keterampilan mengajar yang dimana teori behavioristik menekankan bahwa belajar terjadi melalui hubungan stimulus antara respons yang diperkuat oleh latihan berulang, pengalaman langsung, dan kesiapan individu. Nah, dalam konteks pendidikan, praktik mengajar menjadi stimulus yang membentuk perilaku mengajar mahasiswa melalui latihan dan umpan balik, sehingga meningkatkan kompetensi, kepercayaan diri, dan kesiapan menjadi guru.
Lalu ada teori TPACK yang dikemukakan oleh Misra dan Kohler pada 2006, yang dimana teori TPACK ini menekankan integrasi antara pengetahuan materi, pedagogik, dan teknologi sebagai kompetensi penting guru abad ke-21. Mahasiswa dengan penguasaan TPACK juga mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis teknologi secara efektif, sehingga meningkatkan kesiapan profesional sebagai calon guru. Adapun landasan teori yaitu terkait kesiapan menjadi guru, praktik keterampilan mengajar, dan juga TPACK. Untuk kesiapan menjadi guru merupakan kesiapan itu sendiri merupakan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respons atau bertindak secara tepat terhadap suatu situasi. Lalu untuk praktik keterampilan mengajar merupakan kegiatan pembelajaran lapangan yang memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa calon guru untuk mengenal lingkungan sekolah, peran guru, serta proses pembelajaran secara langsung. Dan TPACK itu sendiri merupakan dipahami sebagai kemampuan guru dalam mengintegrasikan pengetahuan antara teknologi, pedagogi, dan juga konten pembelajaran secara terpadu untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan profesional. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti antara variabel PKM itu sendiri secara parsial terhadap kesiapan menjadi guru. Adapun penelitian antara kemampuan TPACK terhadap kesiapan menjadi guru serta penelitian eh, antara pengaruh PKM dan TPACK terhadap kesiapan menjadi guru. Kita masuk kepada metode penelitian. Untuk waktu dan penelitian, yaitu rentang waktu yang diperlukan untuk penelitian ini adalah dari bulan Januari hingga Juni tahun 2026 atau selama kurang lebih 6 bulan. Adapun tempat penelitian dilakukan pada lingkungan perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, khususnya pada mahasiswa program studi kependidikan yang telah melaksanakan praktik keterampilan mengajar atau PKM. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan metode survei dan desain cross-sectional untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu penyebaran kuesioner dan dokumentasi, yang dimana kuesioner berbasis skala Likert ini disusun berdasarkan indikator variabel penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik sehingga menghasilkan data dalam bentuk angka. Untuk populasinya, pada penelitian yang saya lakukan yaitu mahasiswa pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022, yang dimana di sini ada penyebaran datanya, yaitu mahasiswa pendidikan ekonomi sebanyak 100, pendidikan akuntansi sebanyak 61 mahasiswa, pendidikan bisnis 78 mahasiswa, dan pendidikan administrasi perkantoran sebanyak 85 mahasiswa, dengan kurang lebih sekitar 324 mahasiswa. Dengan sampelnya yaitu pengambilan dengan metode probability sampling, yang dimana tekniknya itu proportional stratified random sampling yang menyertakan 179 mahasiswa dari 324 mahasiswa sebagai sampelnya dengan eh, rumus Slovin. Nah, yaitu untuk penyebaran data sampel penelitiannya yaitu sebagai berikut. Oke. Di sini ada pengembangan instrumen untuk variabel kesiapan menjadi guru, yaitu definisi konseptualnya. Kesiapan menjadi guru adalah kondisi mahasiswa yang mencerminkan kesiapan fisik, mental, pengetahuan, dan keterampilan profesional untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik. Definisi operasional, kesiapan menjadi guru dinilai melalui 4 indikator kesiapan pedagogi, kesiapan profesional, sosial, dan kepribadian mahasiswa calon guru. Untuk kisi-kisi instrumen kesiapan menjadi guru yaitu untuk indikator aspek kognitif, eh, pernyataan positifnya ada di nomor 1, 2, 3, 4, dan negatifnya di nomor 5. Untuk aspek afektifnya ada di nomor 6, 7, 8, dan negatifnya di nomor 9, serta aspek psikomotor untuk pernyataan positifnya ada di poin 10, 11, 12, dan 13. Dan pernyataan negatifnya ada di poin 14. Jadi untuk pernyataan pada instrumen kesiapan menjadi guru ada total itemnya itu 14. Dan setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, untuk item dropnya itu tidak ada, sehingga untuk semua pernyataan pada variabel kesiapan menjadi guru itu digunakan semua sebanyak total itemnya 14.
Lalu untuk pengembangan instrumen variabel PKM atau praktik keterampilan mengajar, itu PKM adalah kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif yang diperoleh melalui pengalaman praktik mengajar, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Praktik keterampilan ini merupakan data sekunder, yaitu berupa nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM mahasiswa berdasarkan penilaian guru pamong dan seluruh pembimbing selama kegiatan berlangsung. Nah, jadi ini di sini merupakan komponen atau juga indikator yang menjadikan penilaian dalam praktik keterampilan mengajar yang telah dilakukan oleh mahasiswa pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Jadi ada tiga komponen, yaitu N1 itu pengembangan perangkat pembelajaran, N2 itu pelaksanaan praktik pembelajarannya, dan yang ketiga itu ada N3 yaitu laporan akhir PKM. Lalu untuk pengembangan instrumen variabel TPACK, kemampuan TPACK adalah kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan teknologi, pedagogik, dan konten materi pembelajaran secara terpadu dalam proses pembelajaran. Definisi operasionalnya, kemampuan TPACK ini diukur atas 7 indikator, yaitu technological knowledge, pedagogical knowledge, content knowledge, pedagogical content knowledge, technological content knowledge, dan technological pedagogical knowledge, serta technological pedagogical content and knowledge. Yang dimana setelah dilakukan uji coba, uji validitas pada item TPACK ini terdapat 2 item yang drop, yaitu pada indikator content knowledge, sehingga yang diambil hanya poin 8-nya saja, yang dimana menghasilkan total item sebanyak 19 untuk nanti disebarkan langsung pada sampel penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert, yaitu skala yang menyajikan pernyataan secara sistematis untuk mengetahui tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan penelitian. Yaitu terdiri atas sangat setuju dengan simbol SS, setuju dengan simbol S, dan netral dengan simbol N, tidak setuju dengan simbol TS, serta sangat tidak setuju dengan simbol STS, yang dimana untuk pernyataan positifnya sangat setuju berada di poin 5 dan sangat tidak setuju ada di poin terendah, yaitu 1. Sedangkan dan untuk pernyataan negatifnya sangat setuju ada di poin 1 dan sangat tidak setuju ada di poin 5. Oke, inilah hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah saya lakukan sebelumnya pada item pernyataan sebelum disebarkan nanti ke sampel penelitian. Di mana untuk uji validitas pada variabel kesiapan menjadi guru itu item pernyataannya valid semua, yang dimana kolon base alfanya juga 0,864, yang dimana itu artinya variabel TPACK ini reliable. Lalu untuk variabel uji validitas pada variabel TPACK, terdapat 2 item yang dinyatakan tidak valid karena R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, yaitu untuk item nomor 7 R hitungnya 0,185, yang mana itu lebih kecil dari 0,361, sehingga dinyatakan tidak valid, dan R hitung untuk item nomor 9 juga hanya 0,320, itu juga masih kecil dari 0,361, sehingga dinyatakan tidak valid. Dan untuk reliabilitasnya juga sebesar 0,864 dari total 19 item yang validnya, sehingga dinyatakan variabel TPACK serta kesiapan menjadi guru ini reliable. Sekarang kita masuk kepada hasil dan pembahasan statistik deskriptif. Yang pertama itu ada hasil statistik deskriptif untuk variabel kesiapan menjadi guru. Nah, berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, variabel kesiapan menjadi guru ini memiliki jumlah responden sebanyak 179. Nilai minimum yang diperolehnya adalah sebesar 49, sedangkan nilai maksimumnya 69. Di mana nilai rata-ratanya juga sebesar 58,92, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesiapan menjadi guru pada responden berada pada kategori tinggi. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kesiapan yang cukup baik dalam menjalankan proses sebagai guru. Selain itu, standar deviasi sebesar 3,59
menunjukkan bahwa penyebaran data juga relatif homogen atau tidak terlalu bervariasi. Hal ini berarti sebagian besar responden memiliki tingkat kesiapan yang tidak jauh berbeda dari nilai rata-rata. Nilai varian sebesar 12,86 juga mendukung bahwa tingkat variasi data tidak terlalu besar, sehingga data dapat dikaitkan cukup konsisten. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum mahasiswa memiliki tingkat kesiapan menjadi guru yang baik dan relatif merata di antara responden. Nah, berdasarkan tabel hasil analisis rata-rata skor pada variabel kesiapan menjadi guru, diketahui bahwa terdapat tiga indikator dengan skor rata-rata tertinggi dan tiga indikator juga dengan skor rata-rata terendah. Nah, identifikasi ini untuk memberikan gambaran mengenai aspek-aspek kesiapan yang telah dimiliki mahasiswa dengan baik maupun aspek yang masih memerlukan penguatan. Tiga indikator dengan skor tertinggi yaitu pada poin Y2, pernyataan Y2 itu saya mampu menjelaskan konsep pembelajaran dengan baik kepada siswa dengan skor sebesar 884. Y1 yaitu saya memahami materi pelajaran yang akan saya ajarkan dengan skor sebesar 881. Dan Y13 yaitu saya mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan skor sebesar 790. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesiapan mahasiswa sebagai calon guru didominasi oleh kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran, menyampaikan materi kepada peserta didik, serta mengelola lingkungan belajar yang kondusif. Tingginya skor itu menjelaskan bahwa pembelajaran menunjukkan mahasiswa memiliki keyakinan terhadap kemampuan mereka dalam menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, tapi di sisi lain, terdapat tiga indikator yang memperoleh skor terendah, yaitu Y10, Y3, dan juga Y4, yang dimana ketiga indikator tersebut masih berada dalam kategori yang baik berdasarkan hasil analisis deskriptif secara keseluruhan, yang dimana nilainya juga relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, sehingga menunjukkan adanya aspek kesiapan yang mungkin masih perlu ditingkatkan. Nah, rendahnya skor pada indikator keterampilan ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih belum sepenuhnya percaya diri dalam menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik materi maupun kebutuhan peserta didiknya. Selain itu juga mengaitkan materi dengan situasi kehidupan nyata juga mungkin masih relatif rendah yang menunjukkan bahwa mahasiswa masih perlu meningkatkan kemampuan dalam merancang pembelajaran yang kontekstual agar materi yang disampaikan lebih bermakna dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, lalu berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel yang diteliti, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki skor pada interval 57 sampai 59 dengan persentase sebesar 36% yang diikuti oleh interval 60 sampai 62 sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada kategori sedang hingga tinggi. Lalu untuk histogram kesiapan menjadi guru, dapat diketahui bahwa distribusi datanya itu memiliki pola yang mendekati distribusi normal dengan satu puncak yaitu unimodal, yang mana frekuensi data ini meningkat secara bertahap dari 5, 13, dan 24 hingga mencapai frekuensi tertinggi sebesar 64 pada kelas interval tengah. Kemudian menurun menjadi 45, 16, 11, dan 1, menunjukkan bahwa sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai-nilai di sekitar kelas tengah, yaitu jumlahnya pada nilai yang lebih rendah maupun lebih tinggi relatif sedikit. Lalu yang kedua itu hasil statistik deskriptif pada variabel PKM. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, variabel PKM ini memiliki dengan responden 179 ini memiliki nilai minimum yang diperoleh sebesar 256,63 dan nilai maksimumnya sebesar 293,12 dan nilai rata-rata yaitu 278,38 yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat praktik keterampilan mengajar berada pada kategori tinggi yang mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan praktik keterampilan mengajar. Berdasarkan tabel perhitungan skor, variabel PKM juga terdiri dari tiga indikator yang kalau untuk variabel PKM ini terdiri dari tiga indikator yaitu pengembangan praktik perangkat pembelajaran, pelaksanaan praktik pembelajaran, serta laporan akhir. Pada indikator N1 diperoleh total skornya sebesar 16.699 dengan persentasenya sebesar 34% yang menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam merancang dan menyiapkan pembelajaran berada pada kategori yang baik. Selanjutnya pada indikator N2 diperoleh total sebesar 16.703 juga persentasenya 34% sekaligus menjadi indikator dengan nilai tertinggi. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa mampu melaksanakan pembelajaran di kelas tergolong sangat baik sehingga mahasiswa mampu mengimplementasikan rencana pembelajaran secara efektif.
Meskipun indikator pelaksanaan praktik pembelajaran memiliki nilai tinggi, perbedaannya juga tidak terlalu jauh, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam praktik keterampilan mengajar sudah cukup seimbang di setiap aspeknya. Distribusi frekuensinya juga memiliki tingkat pada kategori menengah ke atas. Hal ini dari dominasi frekuensi pada interval 271 sampai 285 yang mencakup lebih dari setengah jumlah respondennya. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam melaksanakan praktik keterampilan mengajar. Berdasarkan histogram juga, distribusi menunjukkan frekuensi cenderung meningkat dari 4, 10, dan 12 hingga mencapai frekuensi tertinggi sebesar 42 pada kelas interval tengah, kemudian sedikit menurun pada 39 jadi dan meningkat lagi pada poin 41. Seperti itu. Secara visual juga histogram membentuk pola yang mendekati distribusi normal, meskipun puncaknya relatif datar karena terdapat beberapa kelas dengan frekuensi yang hampir sama, yaitu 42, 39, dan juga 41. Dengan demikian, penyebaran data dapat dikatakan cukup baik dan tidak menunjukkan penyimpangan yang berarti dari pola distribusi normal. Sekarang pada strategi deskriptif pada variabel TPACK. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, variabel TPACK memiliki responden sebesar 179 dengan nilai minimum 71 dan nilai maksimumnya 94, nilai rata-rata 80 serta standar deviasinya 3,63. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan yang baik dalam mengintegrasikan pengetahuan teknologi, pedagogik, dan konten dalam proses pembelajarannya. Rata-rata skor pada variabel TPACK dengan tiga indikator tertinggi yaitu pada pernyataan X2, X2 17 pada pernyataan nomor 7 dan juga 19. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kompetensi yang baik dalam mengintegrasikan unsur teknologi, pedagogi, dan penguasaan sebagai bekal dalam melaksanakan proses pembelajaran. Lalu untuk distribusi frekuensi pada variabel TPACK juga diketahui bahwa sebagian besar memiliki tingkat TPACK yang berada pada kategori menengah hingga tinggi. Hal ini dilihat dari dominasi frekuensinya pada interval 80 sampai 82 dengan jumlah respondennya 58, yaitu kurang lebih 32%. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam integrasikan uh, aspek teknologi, pedagogik, dan materi pembelajaran dalam proses pembelajarannya. Dan dalam grafik histogram bisa kita lihat juga bahwa uh, membentuk pola yang menyerupai distribusi normal, yang meskipun terlihat sedikit melenceng ke kanan, namun demikian penyebaran datanya masih umum dan tampak baik dan tidak menunjukkan penyimpangan yang berarti pada pola distribusi normal. Sekarang kita masuk kepada hasil dari pembahasan pada uji-uji yang telah dilakukan. Yang pertama ada uji asumsi klasiknya, yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai signifikasinya atau asim-signya itu diperoleh sebesar 0,200, menunjukkan bahwa 0,200 ini lebih besar dari 0,05 yang dinyatakan bahwa data memiliki distribusi normal. Lalu berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda, dengan persamaan Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah E, di mana hasilnya Y sama dengan minus 28,523 ditambah 0,160 ditambah 0,535X2 ditambah E. Berdasarkan ini, maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien regresi variabel PKM1 sebesar 0,16 dengan tanda positif menunjukkan setiap peningkatan satuan nilai PKM, asumsi variabel bebas lainnya konstan, akan meningkatkan kesiapan menjadi guru sebesar 0,16 satuan. Nilai regresi variabel TPACK sebesar 0,533 dengan positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan TPACK akan meningkatkan kesiapan menjadi guru sebesar 0,535 satuan. Nilai konstansa sebesar 58, minus 28,523 menunjukkan bahwa apabila nilai PKM dan TPACK dianggap nilai 0, maka nilai kesiapan menjadi gurunya diprediksi sebesar minus 28,523. Namun karena dalam praktiknya nilai PKM dan TPACK tidak mungkin bernilai 0, maka konstantanya lebih berfungsi sebagai nilai awal model regresi. Lalu berdasarkan hasil uji T, dapat dilihat nilai signifikansi variabel PKM sebesar 0,002, yang dimana itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Dan nilai signifikansi variabel TPACK sebesar 0,000, yang dimana itu juga lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Lalu berdasarkan hasil uji app,
Menggunakan SPSS 331 pada tabel ANOPAR diperoleh nilai F hitungnya sebesar 59,491. Sementara itu nilai F tabel yang dilihat pada tabel distribusi F dengan tingkat signifikasinya 0,05 yang dimana DF1 sama dengan K sama dengan 2 dan DF2 sama dengan N dikurangi K1 dikurang 1 sama dengan 179 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 176 sehingga diperoleh nilai F tabel sekitar 3,05. Dengan demikian, nilai F hitung sebesar 59,451 lebih besar daripada F tabelnya sebesar 3,05. Selain itu, nilai signifikasi yang diperoleh adalah kurang dari 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa PKM dan TPACK secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap kesiapan menjadi guru. Lalu, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai F-square-nya sebesar 0,432, menunjukkan bahwa variabel PKM dan TPACK mampu menjelaskan variabel kesiapan menjadi guru sebesar 43%. Sementara itu, sebesar 56,8%-nya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti. Hasil dari pembahasannya, pengaruh PKM terhadap kesiapan menjadi guru. Hasil ujinya menunjukkan PKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menjadi guru. Semakin baik pengalaman mahasiswa dalam praktik mengajar, semakin tinggi pula kesiapan mereka menjadi guru. Hasil penelitian ini mendukung Hadas 1 dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aan Lanisriadi, Adi Tonang dan Hasibuan, serta Alifah et al. Lalu pengaruh antara TPACK terhadap kesiapan menjadi guru. Hasil uji ini menunjukkan TPACK berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kesiapan menjadi guru, yaitu dengan nilai 0,535, yaitu 9,314 signifikansi. Semakin tinggi kemampuan mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan materi pembelajaran, semakin tinggi pula kesiapan menjadi gurunya. TPACK merupakan variabel yang paling dominan dalam penelitian ini. Hasil penelitian mendukung H2 dan konsisten dengan penelitian Zulhazlinda, Putri dan Suryanti, serta Firmansyah dan Bahtiar. Secara simultan, PKM dan TPACK juga berpengaruh signifikan terhadap kesiapan menjadi guru. Pengalaman praktik mengajar dan kemampuan TPACK juga saling melengkapi dalam meningkatkan kesiapan calon guru. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis simultan dan sejalan dengan penelitian Salam pada 2025. Kesimpulannya yaitu PKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa program studi kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Variabel TPACK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa program studi pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. TPACK merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kesiapan menjadi guru, dengan koefisien regresinya 0,535 lebih besar dibandingkan koefisien regresi PKM sebesar 0,160. PKM dan TPACK ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan menjadi guru, sehingga peningkatan pengalaman praktiknya dan pengawasan TPACK-nya dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa menjadi guru. Terbatasan pada penelitian ini hanya mengkaji dua variabel saja, yaitu PKM dan juga TPACK, sehingga belum cakup faktor lain yang dapat mempengaruhi kesiapan menjadi guru. Responden penelitian ini juga masih terbatas pada mahasiswa program studi kependidikan di FEB UNJ, sehingga mungkin hasilnya masih belum digeneralisasi secara luas. Penelitian ini juga belum mempertimbangkan mungkin perbedaan antara karakteristik kelas tiap tempat pelaksanaan PKM-nya, seperti budaya sekolahnya, fasilitas, serta kualitas guru kampungnya maupun lingkungan belajar yang kemungkinan turut mempengaruhi kesiapan menjadi guru. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Kurang dalam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.